Pemirsa, setidaknya terdapat 3 kali libur panjang pada masa penanganan COVID-19 ini. Beragam analisis yang dilakukan terkait dengan pengaruh mobilitas antar kota dengan kenaikan kasus konfirmasi COVID-19. Sayangnya hampir semua data pergerakan warga menggunakan proximity dengan segala kekurangannya. Secara teori, pergerakan penduduk antar wilayah memiliki hubungan erat dengan transmisi penyakit menular, terutama dari affected-infected area. Lalu apakah benar libur panjang dan mobilitas penduduk meningkatkan jumlah kasus konfirmasi COVID-19? Kami akan bahas ini dalam Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, sudah bersama kita Dr. Mas Dalina Pane, MSI, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Bu Mas Dalina, ini sebenarnya bagaimana analisis yang dilakukan untuk mencari kaitan antara libur panjang dengan tingkat penularan penyakit? Ya, sebenarnya bukan libur panjangnya mungkin yang menjadi permasalahan, tetapi mobilitas antar penduduk yang harus kita lihat. Sebenarnya secara histori mobilitas penduduk itu memang memiliki pengaruh terhadap transmisi penyakit menular. Sejak zaman dulu waktu wabah plak itu mobilitas penduduk sudah diidentifikasi dapat menularkan penyakit menular. Tetapi bukan terhadap jumlah kasusnya, tetapi terhadap penularan penyakitnya. Jadi kalau terhadap peningkatan jumlah kasus kita belum bisa membuktikan dengan baik karena perhitungan mobilitas penduduk ini yang masih bermasalah. Kalau dengan tes seperti biasa, ini biasanya kapan hasil tes akan keluar? Ya, mestinya hasil tes itu bisa dikeluarkan secepat mungkin. Harusnya kurang dari 24 jam tes dari spesimen diambil itu mestinya sudah keluar. Tetapi saat ini di Indonesia kita masih menetapkan indikator kurang dari 3 hari, kurang dari 72 jam untuk keluarnya tes. Kecuali untuk pasien-pasien yang sakit berat atau kritis itu biasanya dikeluarkan kurang dari 24 jam. Itu sifatnya situ atau harus segera. Jadi testing memang juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Jadi kalau kita lihat, kalau hari-hari libur, bahkan di grafiknya WHO, kalau Sabtu Minggu atau weekend, itu kasus akan terlihat turun, tetapi akan meningkat lagi di hari Selasa biasanya. Karena Senin full tes sarana layanan kesehatan dan laboratorium semua buka, kemudian di hari Selasa akan keluar hasilnya, sehingga grafiknya monoton seperti itu. Weekend turun, kemudian nanti di hari Senin diperiksa, Selasa dia naik lagi begitu. Jadi libur panjang kemarin sebenarnya memang beberapa fasilitas kesehatan yang bisa menangkap suspek seperti puskesmas, kecuali puskesmas rawat inap biasanya memang buka, atau emergensi di rumah sakit itu pasti buka. Tetapi sarana fasilitas kesehatan lainnya yang bisa mendapatkan suspek yang untuk diperiksa swab itu hampir rata-rata tidak beroperasi pada hari libur. Sehingga jumlah tes kita juga berkurang pada hari-hari libur. Iya betul, karena info yang kami terima juga untuk libur panjang minggu lalu ini hasil testing menurun, tetapi ini juga dikarenakan karena adanya keterlambatan setoran begitu ya dari hasil testing berbagai daerah. Nah ini bukankah nantinya juga akan meningkat, membuat adanya korelasi dengan adanya peningkatan jumlah orang yang akhirnya tertular karena tidak adanya informasi mengenai adanya peningkatan, begitu orang akhirnya jadi lengah begitu, Bu? Ya, jadi ini yang harus diantisipasi oleh para pelaku perjalanan, kita menyebutnya pelaku perjalanan. Jadi sepanjang protokol kesehatan diikuti dengan baik, kemudian juga
tempat-tempat wisata juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kapasitas transportasi juga diukur dengan mengikuti protokol, biasanya setengahnya ya, setengah kapasitas dari transportasi. Mudah-mudahan laju transmisi itu bisa ditekan dengan itu. Juga penggunaan masker, kemudian juga mencuci tangan, lalu menjaga jarak, itu juga upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus harian. Dan satuan tugas juga saya yakin di hari libur tetap bekerja keras untuk mengimplementasikan semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semua kita pasti berupaya, dan saya yakin masyarakat juga tentu tidak ingin tertular COVID-19. Ini apakah akan memberikan pengaruh juga terhadap penanganannya, Bu? Kalau dengan hasil di mana setiap weekend ini menurun begitu ya jumlah angka pertambahannya, kemudian juga nanti itu akan berpengaruh juga terhadap penanganannya? Ya, jadi sebenarnya upaya untuk memutuskan transmisi itu memang salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah testing, sehingga kita akan dapatkan jumlah kasus confirm yang cukup adekuat untuk dilakukan isolasi dan karantina. Jadi yang memutuskan transmisi itu adalah isolasi dan karantinanya. Karena itu jumlah testing itu harus cukup adekuat. WHO menetapkan 1/1000 dari jumlah penduduk itu per minggu, itu menjadi standar untuk testing. Karena apa? Karena kalau tidak dites ya kita tidak akan dapat kasus begitu. Tetapi yang tidak bisa dimanipulasi adalah data kematian. Jadi biasanya kalau kasus itu terlambat dideteksi, kemudian dia mendapatkan sakit berat, baru mencari sarana layanan kesehatan, itu sudah sangat terlambat. Karena itu kita biasanya bergerak di hulu, mencari suspek atau mencari kasus sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan containment. Containment itu satu intervensi untuk memutus rantai penularan dan melakukan treatment lebih dini kepada suspek dan status confirm begitu. Iya, ini ada asumsi bahwa peningkatan penyakit akan terjadi dalam 2 minggu setelah libur usai. Apakah benar demikian? Kalau kita lihat 2 kali libur panjang yang sebelumnya, itu peningkatan kasusnya itu terjadi di minggu ketiga. Tetapi kalau kita lihat natural history of disease itu riwayat alamiah penyakit, rata-rata masa inkubasi itu kan 5 hari, mestinya 1 minggu sudah terlihat peningkatan. Tetapi di 2 libur panjang kemarin itu peningkatannya tidak begitu bermakna dan dia mengikuti peningkatan jumlah tes. Jadi kalau jumlah tesnya meningkat, kasusnya juga naik begitu. Oke, baik Ibu Mas Dalina, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Nusantara Petang. Kita masih berdialog dengan Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog, mengenai libur panjang yang akan meningkatkan atau menurunkan angka penderita COVID-19, pertambahan angka COVID-19. Ibu Mas Dalina? Ya. Iya, Ibu Mas Dalina, ini terlepas dari benar tidaknya tadi ya asumsi bahwa mobilitas warga saat liburan akan berdampak pada tingginya angka penyakit, pemerintah juga tentunya harus memiliki rencana yang matang untuk menanggulangi penyakit menular. Nah ini apakah sudah dilakukan pemerintah saat ini? Ya, saya yakin pemerintah sudah mengantisipasi apabila nanti terjadi lonjakan. Kita menyebutnya sebagai surge capacity. Jadi jika kapasitas testing sudah kembali, tentu angka kasus akan kembali meningkat, apalagi kalau transmisi itu kemudian tidak terjaga, positivity rate tentu akan meningkat. Rata-rata positivity rate kita masih 14%, padahal WHO menetapkan angka kurang dari 5% untuk positivity rate. Sementara jumlah tempat tidur tentu tidak dengan mudah bisa kita tambah.
Karena itu pemerintah telah mengantisipasi itu dengan menyiagakan semua rumah sakit dan sarana-sarana isolasi, kemudian juga memilih itu dalam arti membuat filter mana yang benar-benar harus masuk di rumah sakit, mana yang sebenarnya masih bisa ditanggulangi oleh rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat biasanya untuk kasus-kasus yang kasus konfirmasi yang tanpa gejala ataupun gejala ringan. Tetapi kasus-kasus dengan gejala sedang, berat maupun kritis itu harus masuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, untuk yang kritis ini tentu kapasitas kita tidak banyak. Artinya yang punya ventilator, yang ada ICU lengkap, itu untuk pasien COVID itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau di Jakarta sendiri, beberapa rumah sakit memang sudah dikhususkan untuk merawat penderita COVID. Seperti Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan untuk DKI Jakarta sendiri, beberapa rumah sakit sudah disiapkan. Saya yakin pemerintah sudah mengantisipasi ini. Ini Ibu tadi katakan bahwa biasanya peningkatan terjadi pada hari Selasa begitu ya, setelah pada hari Senin ini dilakukan pengetesan. Nah ini mengapa tidak dilakukan saja pengetesan yang lebih banyak begitu di akhir pekan atau ketika akan libur panjang? Ya, kalau menurut buku pedoman revisi 5, yang itu mengacu kepada guideline interimnya WHO, itu sebenarnya yang harusnya dites itu adalah suspek, orang yang memiliki gejala mirip COVID, atau close contact, orang yang kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Probable itu mereka yang meninggal dengan gejala mirip COVID, tetapi belum bisa dipastikan, mungkin proses pemeriksaan labnya masih berlangsung. Nah, itu dilakukan swab bagi mereka jika mereka bergejala. Jadi tidak semua orang harus di swab, kecuali petugas kesehatan yang merawat atau yang merawat pasien COVID itu, walaupun dia tanpa gejala, secara rutin 1 atau 2 minggu sekali mereka dilakukan swab untuk mengontrol kesehatan mereka juga. Tetapi kalau untuk masyarakat itu harus dengan gejala baru dilakukan pemeriksaan swab. Kalau masyarakat kita kadang-kadang kalau gejalanya ringan, mereka tidak pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mereka tahan sendiri. Tetapi kita juga menganalisis di 3 provinsi. Ternyata, dan itu sejalan dengan statement WHO bahwa mereka-mereka yang confirm tapi tidak bergejala atau asimptomatik itu spreadless. Spreadless itu menularkannya lebih sedikit dibandingkan yang punya gejala, sehingga sebenarnya ini juga bisa sedikit memutus rantai penularan kalau kasus-kasus confirm ini tanpa gejala. Karena itu kebijakan WHO dan pemerintah kita adalah kalau tidak ada gejala, ya karantina saja selama 14 hari untuk yang close contact. Tidak usah diperiksa swab. Karena kapasitas lab kita juga terbatas untuk pemeriksaan swab. Saat ini rasionya, bukan rasio ya, jumlah tes per hari itu memang sudah bisa lebih dari 40.000 kasus, tapi untuk seluruh Indonesia. Untuk Jakarta sendiri kita pernah sampai 10.000 sampai 14.000 ya tes, dan itu sudah melebihi target yang ditetapkan WHO 1/1000. Seharusnya Jakarta itu cukup kalau 1/1000-nya, kalau penduduknya 10,5 juta, 10.500 saja tesnya per hari, per minggu ya, bukan per hari, per minggu. Kalau untuk rapid test sendiri, meskipun memang akurasinya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu baik, apakah ini bisa menjadi rekomendasi bagi para pelaku perjalanan begitu yang ingin liburan keluar kota ataupun jalan-jalan begitu untuk melakukan rapid test dulu begitu, Bu? Ya, di buku pedoman revisi 5 kita memang tidak lagi menggunakan rapid test, tetapi penerbangan masih mempersyaratkan rapid test untuk bepergian, juga kereta api kalau tidak salah
kalau kita beli tiket kereta api ya naiknya ya kita juga harus ada hasil rapid. Saat ini yang sedang disusun adalah pedoman untuk rapid test tapi yang antigen. Jadi rapid test itu ada dua, ada yang antigen, ada yang imunoglobulin ya, IgM, IgG. Jadi yang lebih valid sebenarnya yang antigen. Jadi rapid test. Kalau yang satunya antibody ya, yang IgG, IgM itu antibody yang pakai darah. Yeah. Kalau yang direkomendasikan WHO itu sebenarnya rapid test yang antigen. Itu di swab juga, tetapi menggunakan rapid test itu. Tetapi validitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan swab. Jadi bedanya standar WHO itu standar WHO itu adalah rapid test yang bukan rapid test ya, RT-PCR namanya, real time PCR. Kalau yang rapid test itu dia memang mampu mendeteksi, tetapi dia tidak bisa tahu persis apakah ini jenisnya memang coronavirus 19, SARS-CoV-2. Kalau yang antigen itu dia bisa mendeteksi ada corona, tetapi coronavirus itu kan banyak jenisnya. Yeah. Jadi dia tidak sangat spesifik untuk SARS-CoV-2. Tetapi saat ini ada beberapa antigen yang dibuat spesifik ke SARS-CoV-2. Tapi kita belum menjadikan itu menjadi guideline, menjadi standar untuk pemeriksaan lab. Sampai saat ini kita masih standarnya adalah RT-PCR. Oke, baik. Terakhir Ibu, mungkin ada rekomendasi bagi yang karena kita kan akan juga kedepannya akan ada libur panjang juga begitu ya untuk Hari Raya Natal, kemudian juga Tahun Baru. Nah ini bagaimana supaya transmisi penularan COVID-19 ini tidak semakin banyak begitu? Bagaimana agar kita bisa mencegahnya? Ya, jadi menurut pandangan kami libur itu merupakan hak bagi para pegawai. Tetapi sebaiknya seperti yang lalu ya, PNS itu tidak diperkenankan untuk keluar wilayah. PNS, ASN, TNI, Polri itu tetap di wilayah. Atau kalaupun kita harus kembali ke rumah, karena biasanya kan banyak juga para pegawai itu hanya bekerjanya saja di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi mereka keluarganya ada di daerah. Nah sebaiknya kalau pulang ke daerah itu tetap berkumpul dengan keluarga saja, tidak usah terlalu banyak melakukan mobilitas di luar rumah ya. Jadi ini juga untuk mengurangi laju transmisi dan membuat menjadi lebih aman. Kalaupun harus pergi berlibur misalnya ya, saya pikir ada hotel-hotel yang memang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebaiknya mencari hotel dan penginapan yang memang menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan sebaiknya menghindari seperti biasa, menghindari kerumunan. Kemarin kan 3M, sekarang katanya tambah 4M. Satunya adalah menghindari kerumunan, begitu ya. Jadi kalau ada banyak orang berkumpul, sebaiknya kita tidak berada di situ, begitu. Okay. Dan pemerintah juga melalui satuan tugas harusnya bisa membubarkan kelompok-kelompok masyarakat yang berkumpul lebih dari 5 orang gitu. Baik Ibu Mas Dalina, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.